Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jumpa lagi di program Tafsir Al-Misbah mengenal surah Al-Anfal. Kalau kemarin kita sudah membahas ayat 60 hingga 68, kalau bisa diambil poin yang diungkap adalah jika kita kaum muslimin memiliki kekuatan besar, maka pihak luar ataupun kaum musyrikin akan enggan bermasalah dengan kita. Jadi tidak ada salahnya kalau kita memiliki kekuatan demi kebaikan. Kita insya Allah akan melanjutkan kembali ayat 69 hingga 75. Apa yang terkandung dalam ayat ini tentunya akan disampaikan langsung oleh Bapak Quraisy Shihab. Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ketemu lagi Pak hari ini. Hari ini sehat enggak? Alhamdulillah sehat Pak. Seperti biasa Pak, saya kesini bawa teman-teman pada pagi hari ini ada dari Ikatan Notaris Indonesia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah sama saya hadir di tempatnya Pak Quraisy. Nanti boleh bertanya sama Bapak langsung apa yang akan diungkapkan oleh Bapak. Materi kita pada hari ini Pak, insya Allah ayat 69 hingga 75. Ya. Silakan Pak urayanya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya ulangi lagi yang lalu intinya. Surah Al-Anfal ini, surah yang kita ingin kenal lebih dekat ini, itu sebenarnya berbicara antara lain menyangkut pertempuran pertama dalam Islam. Di celah-celah uraiannya itu kita menemukan banyak sekali pelajaran. Dalam pertempuran itu sangat jelas sebagaimana tercantum di sini keterlibatan Tuhan. Allah Subhanahu wa Ta'ala punya rencana, dan dalam konteks rencananya itu dia turun tangan untuk mendukung kaum muslimin. Peperangan ini atau pertempuran ini antara 313 pasukan Nabi dan 1000 lebih pasukan musyrik akhirnya dimenangkan oleh Nabi. Terbunuhlah 70 orang dari kaum musyrik dan tertawan 70 orang juga dari tokoh-tokoh mereka. Setelah usai pertempuran, tawanan-tawanan ini mau diapakan? Tradisi masyarakat dunia ketika itu, kalau ada tawanan dibunuh tanpa ampun. Bahkan kita temukan, kita bisa baca sampai sekarang dalam perjanjian lama, dalam syariat Nabi Musa, dan di pegangan dalam orang-orang Kristiani pun, bahwa kalau ada satu negeri yang penduduknya tidak mau menyerah, dikepung, kemudian akhirnya terpaksa menyerah, yang laki-laki dibunuh. Itu kita bisa baca sampai sekarang di kitab Ulangan 20. Nah, Nabi isi hatinya membunuh tawanan ini rasanya nggak benar nih. Karena beliau terbawa oleh sikap beliau yang kasih kepada umat manusia. Tetapi kenyataan di lapangan seperti itu. Maka beliau bermusyawarah. Ini tawanan kita apakan. Dalam musyawarah itu, Sayyidina Abu Bakar punya pendapat. Wahai Nabi, mereka ini kan juga sebangsa dengan kita, sekeluarga dengan kita, orang-orang Mekah. Semuanya punya hubungan darah dengan mereka. Lebih baik kita minta tebusan. Uangnya kita bisa gunakan untuk membantu dan memperkuat posisi kita. Nah, Sayyidina Umar terkenal keras. Dia katakan, wahai Nabi, kita bunuh dia. Biar saya bunuh keluarga saya. Biar Ali bin Abi Thalib bunuh saudaranya. Supaya Tuhan, supaya kita membuktikan bahwa kita tidak tedeng aling-aling menyangkut orang-orang yang mempersekutukan Tuhan. Kemudian Nabi karena kecenderungan kasihnya itu berkata begini, tapi beliau tidak ingin mengecewakan kedua tokoh sahabatnya ini. Beliau berkata, ada orang-orang yang diberi rasa rahmat oleh Tuhan. Seperti halnya
Nabi Ibrahim dan Nabi Isa. Abu Bakar ini serupa dengan mereka. Nabi Isa berkata, ya Allah, ini hamba-hambamu, kalau kamu ampuni itu wajar, kalau kamu siksa juga wajar, ya kan? Kasih. Terus ada juga orang-orang yang seperti Nabi Nuh dan Nabi Musa. Nabi Nuh itu berdoa, ya Allah, jangan biarkan seorang kafir pun hidup di permukaan bumi. Nah, tapi Nabi berkata, saya cenderung untuk memaafkan mereka, untuk mengambil tebusan. Maka diputuskanlah ada tebusan. Siapapun yang tertawan harus menebus dirinya, atau kalau tidak, dia mengajar anak-anak baca tulis. Tebusannya baca tulis. Atau kalau memang dia sangat miskin dan tidak mampu, selama berjanji untuk tidak mengulangi kesalahannya, dimaafkan. Ini terjadi. Terlaksanalah itu. Setelah beberapa lama turun ayat yang akan kita baca ini. Ayat kita ini berkata begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ayat 69. Ya. Makana linabiyyin an yakuna lahu asra hatta yuskhina fil ard. Turiduna aradad dunya wallahu yuridul akhirah wallahu azizul hakim. Rupanya ada 1-2 orang yang mendukung tebusan supaya ini karena ingin tebusannya. Bukan seperti pertimbangannya Sayyidina Abu Bakar. Ini kita ini. Turun ayat ini berkata, tidaklah wajar seorang nabi pun yang memiliki tawanan-tawanan perang sampai dia dapat melumpuhkan musuhnya. Kan belum lumpuh nih. Tidak ada tawanan mestinya. Sampai dia melumpuhkan musuhnya, sampai keadaannya kukuh, sampai mantap kekuasaannya. Kalian menghendaki hiasan dunia, harta duniawi. Nah, ini kepada orang-orang yang ini tadi turidu. Sedangkan Allah menghendaki untuk kamu sekalian kebahagiaan akhirat, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Kita lihat ini. Tidak semua menghendaki harta. Tetapi karena ada sebagian dan yang sebagian lainnya itu diam seakan-akan setuju, semua dikecam. Semua dikecam. Memang begitulah kehidupan bermasyarakat. Ini yang pertama yang saya ingin garis bawahi. Boleh jadi kita tidak terlibat. Tetapi kalau kita setuju, kita dianggap ikut terlibat. Ini begini tadi, sehingga Allah mengapa namanya mengatakan, seandainya laula kitabun minallahi sabaq lamassakum fima akhadtum adabun alim. Seandainya bukan karena adanya ketetapan Allah sebelumnya. Apa itu ketetapan Allah sebelumnya? Saya tidak akan menjatuhkan siksa hukuman sebelum orang tahu hukum. Ya kan begitu? Saya tidak akan, orang tidak dinilai berdosa kalau belum tahu. Kalian ini belum tahu. Seandainya tidak ada putusan semacam itu, terpaksa kamu sekalian terkena siksa dari Tuhan. Oke, kita berhenti lagi. Ada satu hal. Ini ayat turun sekian lama setelah kemenangan itu. Karena Allah tidak ingin menjadikan situasi kegembiraan itu sirna karena adanya teguran. Pelajaran lagi kita dapatkan bahwa terkadang kita harus menangguhkan teguran sampai tiba waktunya. Saya kira kita lanjutkan sebentar. Baik, Pak Quraish. Pemirsa, kami akan melanjutkan kembali uraian dari Pak Quraish setelah yang satu ini. Tetaplah di Tafsir Al-Misbah. Al-Abbas, paman Nabi, tidak ada yang tahu ini kecuali saya dan istri saya. Saya percaya bahwa kamu Rasul. Begitu. Jadi tetap harus bayar, tidak ada KKN.
Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Tafsir Al-Misbah mengenal Surah Al-Anfal. Pada pagi hari ini, Pak Quraisy sedang melanjutkan ayat 69 hingga 75. Silakan Pak Quraisy, lanjutkan uraiannya. Oke, jadi tadi saya katakan bahwa seseorang hendaknya jangan tergesa-gesa untuk mengecam, untuk menegur. Tunggulah situasi, jangan merusak situasi kegembiraan seseorang dengan langsung mengecam. Ini juga berlaku dalam misalnya pendidikan anak-anak kita. Nabi punya pembantu namanya Anas bin Malik. Beliau berkata, saya 10 tahun menemani Nabi. Tidak pernah sekalipun Nabi menegur saya secara langsung berkata, kenapa kamu tidak tegur? Jadi ditunggu sampai situasi itu reda, sampai pikiran bisa lebih jernih, baru diberikan tuntunan. Beginilah Tuhan, tidak langsung untuk itu. Yang kedua yang saya ingin garis bawahi dalam konteks tawanan ini, tawanan perang ini, bahwa ketika Nabi meminta tebusan, itu Nabi tidak membedakan antara keluarga dan bukan keluarga. Di waktu perang Badar ada orang-orang yang terlibat dalam perang tapi sebenarnya tidak mau pergi perang. Termasuk salah satu di antaranya adalah paman Nabi. Ikut perang melawan Nabi. Termasuk menantu Nabi Abul As. Semua mereka tertawan. Menantu Nabi Abul As itu harus membayar tebusan. Maka istrinya yang ada di Mekah yang ketika itu adalah putri Nabi mengirim tebusan antara lain kalung yang pernah diberikan oleh ibunya, istri Nabi Khadijah, itu yang dia jadikan tebusan. Nabi waktu lihat itu teringat istri tercinta, tapi dia tidak katakan jangan terima. Beliau hanya berkata, kalau kalian mau untuk mengembalikan ini kepada dia, maka itu baik. Hanya begitu. Terus orang-orang berkata, demi Tuhan kita kembalikan ini kepada Nabi. Berbeda dengan pamannya. Pamannya berkata, saya nggak punya duit wahai Nabi. Nabi berkata, saya tahu, saya diberitahu oleh Tuhan bahwa kamu ada menyimpan uang pada istrimu. Dan kamu berkata, kalau saya tewas, saya gugur, ini untuk anak-anak saya. Di mana itu uang? Kata Al-Abbas, paman Nabi, tidak ada yang tahu ini kecuali saya dan istri saya. Saya percaya bahwa kamu Rasul. Begitu. Jadi tetap harus bayar, tidak ada KKN. Nah, tapi ada orang-orang yang bukan keluarga Nabi yang dilihat memang perlu untuk dibantu, dimaafkan oleh Nabi, tapi dengan syarat bahwa jangan lagi terlibat dalam perang, dalam gangguan terhadap kaum muslimin. Oke, kita lanjutkan ayat kita. Setelah ayat yang lalu dikatakan mestinya jatuh sanksi siksa terhadap kalian, tapi Allah memaafkan karena belum ada ketetapan hukum sebelumnya. Di sini dikatakan fakulu mimma ghanimtum halalan thayyiban wattaqullaha innallaha ghafurur rahim. Karena itu kalau kita terjemahkan harfiah, makanlah dari apa yang kamu peroleh dari harta rampasan perang secara halal dan baik. Tentu saja maksudnya makan, gunakanlah. Karena harta rampasan perang boleh jadi senjata, mana bisa dimakan, ya. Gunakanlah apa yang sebagian dari apa yang kamu peroleh dari harta rampasan perang, syaratnya harus halal dan baik. Nah, kita ambil. Menggunakan sesuatu itu harus halal. Halal itu halal zatnya dan halal perolehannya serta halal cara untuk menggunakannya. Itu yang dimaksud halal. Makanlah yang halal, jangan makan babi. Makanlah ayam, tetapi cara perolehannya harus benar, jangan mencuri. Nah, makanlah yang halal. Saya tidak mencuri, ini ayam, tetapi ada cara pemotongannya,
ada cara memasaknya, itu yang dimaksud. Makanlah yang halal, dan di sini dia katakan halal thayyibah. Thayyib biasa orang terjemahkan yang baik. Ada ayat berkata makanlah yang lezat dan yang dampaknya baik. Kita bisa berkata thayyiban itu artinya proporsional. Ada makanan untuk anak bayi, tidak cocok buat orang dewasa. Ada makanan buat orang dewasa, tidak cocok buat anak. Ada kadarnya yang buat anak, ada kadarnya yang buat orang dewasa. Ada makanan yang cocok untuk orang yang sakit gula, ya kan? Itu namanya proporsional. Ajaran ini berkata, begitu juga dalam penggunaannya. Ada yang bisa digunakan untuk anak kecil, ada yang bisa digunakan untuk ini. Pokoknya yang baik, lezat, yang proporsional. Itu pesan Tuhan menyangkut makanan atau menyangkut penggunaan sesuatu. Baru kita lanjutkan. Ya ayuhan nabiyul qul liman fi aidikum minal asra ya'lamillahu fi qulubikum khairan yu'tikum khairan mimma ukhidha minkum. Ini ayat berkaitan dengan paman Nabi tadi, Al-Abbas itu. Beliau ini, paman Nabi ini, termasuk salah seorang yang membela Nabi, walaupun beliau itu belum Islam. Tapi pembelaan itu lahir dari hubungan kekeluargaan. Ya kan, dia bela. Sewaktu Nabi mau hijrah, diundang oleh orang-orang Ansar ke Madinah, beliau ikut Nabi dalam perundingan itu. Beliau berkata, kalian boleh mengundang Nabi ke sana, tapi kalian harus memperhatikan membelanya. Kalau tidak sanggup bela, tidak usah pergi. Sementara ulama berkata dia sebenarnya sudah punya kecenderungan untuk memeluk Islam. Jadi waktu tadi diminta untuk membayar tebusan, dia berkata, saya sudah Islam wahai Nabi, hanya orang belum tahu. Nah, inilah ayat kita ini berkata, wahai Nabi, sampaikanlah kepada orang-orang yang kamu tawan itu, bahwa kalau Allah mengetahui apa yang dalam hatimu dari kebajikan, kalau Allah tahu bahwa kamu memang bermaksud baik, bayar tebusan, tetapi nanti Allah menggantikan buat kamu apa yang lebih baik daripada apa yang kamu beri. Kata Al-Abbas, benar ini, saya terus dapat 20 kali lebih banyak daripada apa yang saya berikan. Nah, ini juga pelajaran buat kita, bahwa jika Anda memberikan sesuatu karena Allah, yakinlah bahwa balasannya akan jauh lebih banyak. Saya kira kita begitu dulu ya. Baik Pak Kores, nanti kita lanjutkan kembali. Pemirsa tetaplah bersama kami akan segera kembali lagi. Orang-orang Muslim itu memberikan makan kepada fakir, yatim, dan tawanan-tawanan perang. Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Tafsir Al-Misbah mengenal Surah Al-Anfal. Bagaimana? Makanan sahurnya sudah disiapkan. Jangan lupa nanti saking asiknya nonton ini jadi keburu imsak. Kalau pemirsa menyaksikan tayangan kita sebelumnya, bahwa Allah menjelaskan makanlah yang halal dan thayyib. Yang dimaksud dengan halal di sini adalah zatnya, perolehannya, dan juga caranya. Thayyib yang dimaksud adalah dan bagaimana proporsionalnya. Nanti kita akan lanjutkan kembali Pak. Kita berikan kesempatan kita beri kesempatan dulu untuk minum pertama. Silakan minum bertanya. sebelum imsak. Silakan sampai diminum. Boleh. Silakan. Boleh Pak sambil bertanya. Boleh. Pada kesempatan ini saya akan nanyakan sama Bapak Kures. Di awal acara Bapak telah memberikan sesuatu kepada kita mengenai masalah rampasan perang. Yang pertama modelnya adalah rampasan perang dalam bentuk materi dengan adanya tebusan. Tebusan tersebut bisa kita pakai untuk membiayai perang kelompok Rasulullah. Di zaman sekarang iklim telah berubah sekian abad lamanya. Sekarang ada lagi namanya model pertukaran tawanan. Mungkin dalam dunia Islam kita mengenal di Timur Tengah misalnya antara Israel dan Palestina. Ada beberapa tawanan Palestina, ada beberapa tawanan Israel dipertukarkan. Itu adalah hubungannya dengan manusia.
Betul. Kemudian yang saya tanyakan kepada Bapak Kures, apakah model pertukaran antara manusia dengan manusia tersebut menurut Islam gimana hukumnya, dan apakah itu sesuai dengan ajaran Nabi atau gimana, Pak Kures? Terima kasih, Pak Kures. Ya, Nabi pun pernah melakukan pertukaran Muslim dengan musyrik. Jadi itu dibenarkan. Dibenarkan. Dan Nabi pernah melakukannya. Jadi bahkan ketika itu perbandingannya itu 1:2 yang menguntungkan umat Islam. Ya, jadi tawanan, kalau ada tawanan atau kaum muslimin yang berada di Mekah yang ingin ke Madinah, dan ada tawanan kaum musyrik di tangan Nabi, maka seorang musyrik ini dilepaskan bersyarat bahwa ada 2 orang dari kaum muslimin yang ingin hijrah ke Madinah dibiarkan. Saya kira itu. Jadi hal itu sebenarnya jadi latar belakang agama nggak masalah ya, Pak? Latar belakang agama sama sekali tidak masalah. Dan saya ingin nyatakan juga bahwa Nabi pun sudah mengajarkan bahwa memperlakukan tawanan perang itu harus sebaik mungkin. Janganlah kalian mengumpulkan antara panasnya terik matahari dengan panasnya rasa hati ditawan. Di dalam Al-Quran ada dikatakan wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Orang-orang muslim itu memberikan makan kepada fakir, yatim, dan tawanan-tawanan perang. Walaupun makanan itu mereka sukai untuk dirinya. Ya. Baik, bisa kita lanjutkan kembali Pak ayat kita? Kita lanjutkan ayat kita. Oke. Wa yuridu khiyanataka faqad khanullaha min qabl fa amkana minhum wallahu alimun hakim. Sekarang tawanan perang. Ada yang dibebaskan. Ada seorang bernama Abu Amrah atau Abu Azzah Al-Jumahi. Dia itu, Nabi tolong saya miskin, saya punya anak-anak, biarkan saya lepas, saya tidak punya duit. Kata Nabi, lepas saja, tapi jangan ganggu. Setelah terjadi tahun berikutnya, dia ikut dalam kelompok kaum musyrik menyerang umat Islam. Begitu selesai perang, sehari sesudahnya Nabi suruh tangkap dia. Tangkap dia, terus dia bilang, tolong wahai Nabi, saya itu kan tidak apa-apa, saya ini. Nabi bersabda, la yuldagul mu'min fi juhrin wahidin marratain. Seorang beriman tidak akan terjerumus dalam satu lubang yang sama. Maka Nabi menjatuhkan hukuman pada yang bersangkutan, tidak lagi memaafkannya. Nah, ayat ini berkata, kalau mereka itu hendak mengkhianatimu, Allah subhanahu wa ta'ala pasti akan menjadikan kamu mampu untuk menahan mereka. Allah menahan mereka. Allah menjadikan kamu mampu menguasai mereka. Wallahu alimun hakim. Nah, buktinya ini, salah satu buktinya tadi menyangkut siapa namanya? Abu Amr Al-Jumahi itu. Saya kira itu maksud ayat kita. Baru dikatakan innalladzina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Orang-orang yang beriman, yang berhijrah, yang berjihad dengan harta benda mereka dan diri mereka, berjihad di jalan Allah, yakni jalan kebaikan, orang-orang itu, dan juga orang-orang yang menampung mereka, yang membantu mereka, mereka itu semua adalah sebagian mereka atas sebagian yang lain. Saya jelaskan. Kita jelaskan dulu satu persatu. Di sini ada kaum muslimin dari Mekah hijrah ke Madinah. Ada penduduk Madinah itu yang menyambut mereka. Jadi innalladzina amanu wa hajaru, orang-orang yang beriman dan berhijrah. Baru dia katakan dan berjuang dengan harta mereka dan diri mereka. Saya tidak senang
dengan yang menafsirkan ayat ini atau yang menerjemahkannya, berjihad dengan harta mereka dan jiwa mereka. Jihad itu tidak harus dengan jiwa, tetapi dengan diri mereka. Diri mereka bisa pikiran mereka. Kan itu tidak terlepas dari kita. Kita tidak bisa terlepas dari waktu. Ada orang berjihad dengan waktunya, dia korbankan waktunya. Dia berjihad dengan tenaganya. Menerjemahkan bi anfusihim dengan jiwa, itulah yang seringkali menimbulkan kesalahpahaman bahwa jihad itu harus dengan pedang. Padahal anfus itu adalah totalitas manusia. Apa yang berkaitan dengan Anda itu diri Anda. Tempat ini diri saya, karena saya tidak bisa lepas dari tempat. Tenaga diri saya, ilmu yang ada pada saya diri saya, itu semua alat-alat untuk berjihad. Nah, orang-orang Ansor juga yang di Madinah menampung mereka. Mereka itu yang dari Mekah dan yang ada di Ansor, mereka itu adalah sebahagiannya mendukung sebahagian yang lain sehingga mereka menyatu. Ini sebahagian, itu sebahagian. Sama juga dengan kehidupan suami istri. Sebahagian terhadap sebahagian. Kita itu baru menyatu kalau istri bisa mendukung suaminya dan menyatu dengan dia. Kalau jalan sendiri-sendiri, nggak bisa. Julia. Tadi berjihad dengan diri ini apa maksudnya, berjihad dengan nyawanya apa gimana? Termasuk nyawanya. Termasuk. Tetapi tidak selalu harus dengan nyawa. Ya toh? Anda berjuang, mengorbankan sedikit waktu Anda. Itu perjuangan. Mengorbankan sedikit harta Anda, itu perjuangan. Mengorbankan ilmu Anda. Saya mengajar tidak usah dibayar. Itu saya berjihad. Mengorbankan perasaan Anda. Bisa kan? Itu semua adalah jihad. Itu semua dinamakan anfus, diri Anda. Nafs itu totalitas manusia. Di situ apapun yang menyatu dengan manusia, itu namanya dirinya. Apa dengan orang berjihad atau seperti teroris itu Pak ya, dia berjihad dengan mengorbankan nyawanya sendiri? Iya. Kalau pada tempatnya oke. Kita dalam perang menghadapi musuh, perang kemerdekaan, leluhur kita itu berkorban dengan nyawanya, itu bagian. Tetapi jangan artikan semua jihad itu harus dengan nyawa. Ya kan? Ya. Pemirsa tetaplah di Tafsir Al-Misbah, kami akan segera kembali lagi. Jihad itu mengerahkan seluruh kemampuan. Jadi ada unsur keletihan. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Tafsir Al-Misbah mengenai surah Al-Anfal. Pada pagi hari ini ingin mengingatkan kembali bahwa kami sedang membahas ayat 69 sampai 75. Silakan Pak, boleh berikan komentar tadi pertanyaan ini Pak? Iya, saya tadi itu ingin berkata begini, bahwa jihad itu bisa bermacam-macam. Bisa saya menahan gejolak nafsu saja. Itu jihad. Itu bahkan jihad yang besar kan. Nah, karena itu ada ungkapan begini. Berbuat baiklah, prinsipnya. Berbuat baiklah kepada semua orang. Kalau Anda menemukan orang mengurutkan dahi kepada Anda, senyumlah padanya. Berilah dia, walau dia kikir. Carilah pembenaran atas aktivitasnya, walau Anda nilai dia salah. Ada yang ingin bertanya, silakan. Ya, saya ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Quraisy. Tadi menarik sekali mengenai jihad. Ternyata saya pahami bahwa selama ini kan saya pikir jihad yang seperti teroris itu ya, berkorban diri untuk kemajuan Islam. Ternyata di sini Pak Quraisy membuka wacananya dan membuka wawasan saya bahwa banyak cara untuk berjihad di jalan Allah. Berkaitan dengan profesi kami, Pak Quraisy, saya ingin berjihad, niatnya ingin berjihad di dalam pekerjaan. Apakah jihad saya itu misalnya ada klien saya datang dan istilahnya menawar harga atau apa yang jasa yang kami buat, apakah itu bisa dikategorikan sebagai jihad? Walaupun sebenarnya harganya tinggi, dia menawar sampai rendah. Karena saya kasihan,
misalnya, atau karena suatu hal dia mungkin tidak mampu sehingga saya memberikan membebaskan dia dari biaya, apakah itu termasuk jihad? Iya, bagus Bu. Saya ingin dulu kita pahami apa arti jihad. Nanti akan terjawab ini. Jihad itu mengerahkan seluruh kemampuan. Jadi ada unsur keletihan, ada unsur memaksakan, menekan gejolak nafsu. Nah, waktu ibu berkata, udahlah, saya beri dia dengan harga yang murah atau ini, itu ada enggak gejolak menahan itu? Kalau ada gejolak menahan ini, itu jihad. Tapi ada orang-orang yang berbuat kebaikan sudah secara otomatis, sudah terbawa oleh situasi. Memang dalam konteks kerja notaris itu Allah ada berfirman begini, dia berkata wala yudharra katibun wala syahid. Janganlah hendaknya seorang yang melakukan transaksi memberi mudarat kepada notaris, dan jangan juga notaris itu memberi kemudaratan kepada yang bertransaksi. Salah satu arti tidak memberikan kemudaratan kepada notaris, bayar dia dong. Ya kan? Wajar. Jadi ini, tapi dalam konteks jihad, mungkin pertama kali itu ditekan dulu. Ada godaan nafsu, ambil aja sebanyak mungkin. Itu jihad dengan nafsu. Tapi kalau sudah terbiasa, sudah tidak jadi jihad itu, Bu. Ya toh? Ya, saya kira. Akhlak itu kebiasaan. Jadi harus ada unsur ada unsur perjuangan. Ya. Perjuangan. Tidak boleh ada keterpaksaan ya Pak. Ya. Baik. Bisa kita lanjutkan Pak? Kita lanjutkan. Baiklah, kita lanjutkan ayat kita. Dia katakan, orang-orang muhajir yang dari Mekah, orang-orang Ansar yang ada di Madinah, sebagian mereka saling mendukung. Terus dia katakan begini. Walladzina amanu walam yuhajiru ma lakum min wilayatihim min syai'. Kebersamaan itu perlu. Kebersamaan dalam suka dan duka. Seperti halnya orang yang berhijrah dari Mekah ke Madinah. Ada orang-orang Islam yang tidak mau berhijrah. Wah, repot hijrah. Kita tinggalkan harta kita. Jadi dia tidak mau adanya kebersamaan. Ya kan? Padahal dia muslim. Maka dikatakan sini. Adapun orang-orang yang beriman tetapi tidak berhijrah, kamu, wahai kaum muslimin yang ada di Madinah, tidak mempunyai kewajiban untuk membantu mereka. Kebersamaan perlu. Mahalakum min wilayatihim min syai'. Tidak wajib kamu melakukan hubungan dekat sehingga membantu mereka, karena tidak ada kebersamaan kamu dengan mereka. Hatta yuhajiru, sampai mereka juga mau berhijrah, sampai mereka mau merasakan suka duka kamu. Wa in istansarukum fid din fa alaikumun nas. Tetapi kalau mereka meminta bantuanmu dalam soal agama, bantu dia. Tapi kalau minta bantuannya bukan dalam soal agama, tidak. Dia tidak mau bersama kita. Sampai mereka mau berhijrah, sampai mereka mau merasakan suka duka itu. Kamu boleh membantu mereka dalam soal agama selama tidak ada perjanjian antara kamu dengan lawan mereka. Boleh jadi saya punya perjanjian dengan non-muslim. Ini bertengkar. Saya tidak boleh bantu walaupun dia muslim. Kalau ada pertengkaran, karena saya sudah terikat dengan perjanjian saya, walaupun perjanjian itu di kalangan non-muslim. Illa ala qaumin bainakum wa bainahum mitsaq wallahu bima ta'maluna basir. Orang-orang Allah Maha mengetahui apa yang kamu sekalian kerjakan. Jadi digaris bawahi, ikatan perjanjian dengan non-muslim pun harus terpenuhi. Saya kira ayat kita. Baiklah. Pemirsa, kami akan mendengarkan kesimpulan dari Pak Quraisy setelah yang satu ini. Tetaplah di Tafsir Al-Misbah. Harus ada kebersamaan antara orang mukmin, harus menepati perjanjian. Maka itu akan terjadi kekacauan dan keributan dalam masyarakat.
Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Tafsir Al-Misbah. Sampailah kita di penghujung acara. Insya Allah kita akan mendengarkan kesimpulan dari Pak Quraish. Silakan Pak, dilanjutkan kembali ayatnya sedikit ya Pak ya. Iya, kita lanjutkan sedikit. Ayat-ayat berikutnya ini menyinggung bahwa orang-orang kafir, orang-orang yang menutupi kebenaran, orang-orang yang durhaka itu juga saling bantu-membantu. Sebagaimana orang-orang beriman itu saling melengkapi, memiliki kebersamaan. Baru Tuhan mengingatkan, kalau kalian tidak mengindahkan apa yang diperingatkan pada ayat-ayat yang lalu, harus ada kebersamaan antara orang mukmin, harus menepati perjanjian, maka itu akan terjadi kekacauan dan keributan dalam masyarakat. Kalau tidak ada kebersamaan, tidak saling dukung, tidak saling berupaya sungguh-sungguh berjihad dengan harta, dengan totalitas diri, itu akan terjadi fitnah, kekacauan, dan kemudaratan dalam masyarakat. Baru akhir surah kita ini menguraikan tentang keharusan orang beriman, mengulangi lagi keharusan untuk saling mendukung, bantu-membantu, dan diakhiri dengan firman-Nya, wa ulul arhami ba'duhum aula bi ba'din fi kitabillah. Orang yang punya hubungan kekerabatan itu mesti melakukan juga kebersamaan, karena yang punya kerabat lebih wajar untuk mendukung kerabatnya dalam kebenaran. Orang yang punya kemampuan dalam suatu keluarga itu lebih wajar membantu yang lain. Al-aqrabuna aula bil ma'ruf. Jangan bantu orang lain kalau kerabat Anda lebih butuh. Nah, surah kita ini Al-Anfal ditutup persis sama dengan pesan ayat yang pertama. Ayat yang pertama itu berpesan bahwa hendaknya menjalin hubungan silaturahim. Memang begitulah Al-Quran. Penutupnya sejalan dengan pembukaannya. Sehingga dia menjadi seperti rantai. Sambung, menyambung. Saya kira itu ayat kita. Mungkin ada yang mau bertanya ya, sebelum Bapak pada kesimpulan, Ibu yang sebelah saya ingin bertanya. Silakan Ibu. Ya, terima kasih Pak Quraish. Saya ingin menanyakan, menarik sekali membahas tentang jihad. Sebagaimana tadi telah disampaikan, jihad itu juga ada bagian untuk menahan diri. Sekarang ini kita lagi dalam menjalankan ibadah puasa, di mana konteks ibadah puasa itu juga menahan diri, Pak. Apakah bisa dikatakan bahwa selama bulan Ramadan ini sebenarnya kita sudah melatih diri kita untuk berjihad, Pak? Artinya kan harusnya itu tidak hanya di bulan Ramadan, tapi di bulan-bulan lainnya. Terima kasih. Betul sekali Bu, kita melatih diri kita berjihad. Bahkan Nabi bersabda, jihad melawan hawa nafsu itu lebih besar, lebih sulit daripada jihad melawan musuh dengan mengangkat senjata. Kita menahan gejolak nafsu kita, jangan marah. Kita menahan gejolak nafsu kita, jangan kikir. Kita sedang berjihad, dan jihad ini sangat berat. Jadi Ibu benar sekali bahwa kita sekarang sedang melatih diri, sedang melakukan jihad terhadap nafsu kita. Saya kira benar. Ya. Baik, kita sampai pada kesimpulan. Kita baca Al-Lubab lagi. Ya. Kesimpulannya ada di sini. Saya ingin bring. Iya. Kita ke 9 ayat 69 hingga 75. Bermusyawarah adalah salah satu ajaran Islam yang pokok. Nabi bermusyawarah tadi. Tetapi itu dilakukan jika belum ada tuntunan Allah dan sunnah dalam hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan pribadi dan masyarakat. Kita bermusyawarah. Kita tidak musyawarah, ini sholat zuhur kita ubah aja jadi 2 rakaat. Tidak ada. Kalau sudah ada ketentuannya, kita tidak ubah dalam. Yang kedua, kelemah lembutan ada tempatnya. Ada juga orang-orangnya, dan kekerasan ada tempatnya dan ada juga orang-orangnya. Contohnya Abu Bakar dan Umar tadi. Penawanan sekali-kali tidak dimaksudkan untuk menindas atau menghina. Karena itu tawanan harus diperlakukan secara manusiawi, bahkan baik.
Perlakuan baik dapat menumbuhkan fitrah suci sehingga mereka dapat menerima dengan penuh kesadaran nilai-nilai ilahi. Kalau kita baik sama orang. Okay. Hijrah adalah bukti yang paling jelas tentang ketidaksenangan seseorang pada aktivitas penduduk atau keadaan suatu wilayah. Hijrah juga merupakan bukti keimanan yang paling jelas. Masyarakat Islam harus menjalin kerjasama antar mereka. Hidup dalam suka duka, siapa yang hanya ingin senang sendiri tidak wajar dimasukkan dalam kelompok masyarakat Islam. Yang selanjutnya, kekacauan dalam satu masyarakat dapat hadir apabila kaum muslimin tidak saling bantu-membantu, atau kalau mereka membantu orang-orang yang mengabaikan nilai-nilai ketuhanan, nilai-nilai kemanusiaan, seperti keadilan, akhlak luhur, pengorbanan, dan sebagainya. Yang beriman dengan benar serta beramal soleh, walau tidak berhijrah, adalah saudara-saudara seiman yang juga akan memperoleh anugerah Allah selama niat mereka tulus dan alasan mereka tidak berhijrah itu dapat dibenarkan. Saya kira itu kesimpulan kita. Baik, kita akan lanjutkan kembali besok ya Pak ya. Insya Terima Allah, kasih Pak atas insya Allah. kebersamaan kita pada pagi hari ini. Juga terima kasih sudah menemani saya di sini Ibu. Insya Allah kita ketemu lagi besok Pak. Pemirsa, terima kasih atas kebersamaan Anda. Insya Allah besok kita akan melanjutkan kembali kajian dari Pak Quraish Shihab, tentunya di waktu yang sama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.